Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingle out atau satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penyelenggaraan pemilu 2024. Selamatkan demokrasi Indonesia, selamatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, dan di samping kanan saya Ridho Rahmadi, Ketua DPP Partai Umat. Di kiri adalah Sekretaris Majelis Syuro, Ustadz Sambu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channel berita terupdate kesayangan kita bersama. Jokowi, saya takut kalau ada yang gagal koalisi, nanti istana dituduh. Jokowi singgung pihak tak lolos pemilu, tuduh istana dan kekuatan besar. Amin Rais salahkan pemerintah gegara Partai Umat besutannya tak lolos pemilu, ini kata PDIP. Presiden Joko Widodo, Jokowi, berbicara tentang istana yang selalu dikambing hitamkan dalam urusan politik. Jokowi khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, istana yang disalahkan. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini, kata Jokowi dalam hak Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta. Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Jokowi mengaku tak tahu menahu urusan koalisi antar partai. Jokowi lantas melontarkan satair soal istana yang selalu disalahkan. Padahal kita itu kan gak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, ujar Jokowi. Selain itu, Jokowi juga khawatir jika ada pihak yang nanti tak mendapatkan tiket untuk maju pilpres, dirinya lah yang akan juga disalahkan. Jokowi heran mengapa dirinya selalu disalahkan. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres. Nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana itu ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya, ujar Jokowi.
Jokowi singgung pihak tak lolos pemilu tuduh istana dan kekuatan besar. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan adanya tuduhan pihak yang tidak lolos sebagai partai peserta pemilu 2024 namun menuduh istana kepresidenan mengintervensi. Jokowi mengatakan persoalan pemilu 2024 independensi KPU. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi saat memberikan pidato HUT ke-16 Partai Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Jokowi mengucapkan selamat kepada Hanura yang lolos ke pemilu 2024. Tapi ini repotnya urusan lolos dan tidak lolosnya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusan KPU. Urusan KPU itu, kata Jokowi. Di hadapan Ketum Hanura Usman Sabtaodang atau Oso, Jokowi mengatakan ada pihak yang menuduh istana kepresidenan karena tak lolos pemilu 2024. Jokowi mengatakan istana dituding mengintervensi. Tapi, yang dituduh-tuduh, karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar ikut intervensi, ujar Jokowi. Jokowi mengatakan tak mengerti soal lolos tidaknya partai peserta pemilu 2024. Sebab, menurut Jokowi pemilu 2024 murni independensi KPU. Saya nggak ngerti apa-apa masalah ini kan total 100% urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi nggak bisa kita namanya ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada imbuhnya. Sementara itu dilansir dari msn.com, Amin Rais salahkan pemerintah gegara Partai Umat besutannya tak lolos pemilu, ini kata PDIP. Amin Rais menuding terdapat permainan kekuasaan agar Partai Umat besutannya tidak bisa menjadi peserta pemilu 2024. Terkait tudingan Amin tersebut, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara. Hasto membela pemerintah yang dituding Amin Rais menjadi biang kerok gagalnya Partai Umat menjadi peserta pemilu 2024. Hasto pun menyinggung terbentuknya Partai Umat yang dinilai karena ketidakkompakan antara Amin Rais dengan Zulkifli Hasan. Maka apa yang disampaikan Pak Amin sama sekali tidak benar. Tak ada permainan rezim. Yang ada ketidakkompakan antara Pak Zul, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pak Amin Rais sehingga harus membuat partai sendiri, Partai Umat, kata Hasto kepada wartawan. Jumat kemarin tanggal 16 Desember. PAN ini kan tradisinya sangat lama. PAN lahir dari reformasi. Jadi kenapa Amin meninggalkan Partai Amanat Nasional, tambah Hasto. Elit PDI Perjuangan ini menyarankan, sebaiknya Amin tidak berusaha menutupi ketidakmampuannya dengan menyalahkan pemerintah. Ini karena ketidakkompakan, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Kemudian karena ketidakmampuan melakukan konsolidasi, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Buktinya yang lain lolos, tegas Hasto. Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menduga partai yang digaunginya tidak akan lolos untuk mengikuti pemilu 2024. Bahwa pada tanggal 14 Desember nanti, seluruh partai baru dan non-parlemen akan diloloskan oleh KPU. Kecuali Partai Umat, kata Amin Rais, Selasa tanggal 13 Desember. Menurut Amin, jika keputusan itu benar-benar terjadi, maka KPU sangat tidak adil dalam menentukan peserta pemilu. Apalagi, sejumlah masyarakat sipil telah menemukan dugaan kecurangan pada verifikasi parpol yang diduga KPU berusaha meloloskan partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat menjadi partai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024, pungkas Amin Rais. Dilansir dari wartaekonomi.com, singgung Jokowi, Amin Rais blak-blakan soal Partai Umat yang tak lolos jadi peserta pemilu. Mereka risih dengan saya karena pernah membuat 2 tahun lalu risalah kebangsaan,
Judulnya, Jokowi Mundur atau Terus, Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Amin Rais beberapa waktu belakangan ini gencar menyuarakan kejanggalan yang mengakibatkan partainya tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Amin Rais menduga ada campur tangan kekuasaan terkait tak lolosnya Partai Umat. Ex-ketua MPR tersebut mengaku heran dirinya yang sudah tua masih saja dianggap sebagai sebuah ancaman yang harus disingkirkan. Saya memang merasa mengapa ya dengan saya semakin tua kok ditakuti. Jadi saya dianggap semacam kelilip di mata dan harus dibuang, ujar Amin Rais saat tampil di kanal YouTube Karni Ilyas Club, dikutip Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Tokoh reformasi tersebut juga menduga kuat apa yang terjadi pada dirinya dan Partai Umat sejauh ini imbas dari sikap Amin yang terkenal kritis pada kekuasaan Jokowi. Amin memberi salah satu contoh terkait kritis kerasnya yang ia buat beberapa tahun lalu tentang pemerintahan Jokowi. Mungkin mereka risih dengan saya karena pernah membuat 2 tahun lalu risalah kebangsaan. Judulnya, Jokowi Mundur atau Terus, Kalau Terus Tolong Dibenahi Ini. Di situ antara lain saya mengatakan sekarang ini di era Pak Jokowi ini kan Indonesia sudah menjadi Republik MTC Indonesia, mafia, Taipan, cukong, ungkapnya. Amin pun berani menjamin segala sikap kritis baik dirinya atau Partai Umat tak akan keluar dari jalur konstitusi yang ada. Saya berkali-kali mengatakan sejak kami deklarasi, Partai Umat memegang sepenuhnya aturan main demokrasi, tidak terbesit sedikit pun Partai Umat pakai cara ekstra konstitusional dan ekstra demokrasi, ujar Amin. Kita punya pengalaman di masa lalu kalau demo people power dan lain-lain. Selain ongkos sangat tinggi, perpecahan anak bangsa semakin dalam, dan itu sungguh-sungguh bukan omong kosong, tegasnya. Terkait nasib partainya yang tak lolos verifikasi faktual dan berimbas tak bisa jadi peserta pemilu 2024 nanti, Amin Rais membeberkan sejumlah kejanggalan. Terkait nasib partainya yang tak lolos verifikasi faktual. Amin menyebut di antara kejanggalan yang ada adalah perlakuan tak adil KPU daerah mengenai format verifikasi melalui video mengingat di beberapa daerah hadir langsung untuk verifikasi sangat sulit. Menurut Amin, verifikasi lewat video ini berlaku untuk partai lain tetapi tidak dengan partainya. Mengapa yang lainnya boleh kalau Partai Umat tidak boleh? Ada pesan dari atas. Partai lain boleh pakai video, Partai Umat tidak boleh, ujarnya. Untuk diketahui, Partai Umat sudah melakukan gugatan ke Bawaslu terkait tidak lolosnya mereka sebagai peserta pemilu 2024. Selanjutnya dilansir dari wartaekonomi.com. Amin Rais girang bukan kepala, Bawaslu akhirnya bolehkan Partai Umat untuk melakukan proses pendaftaran ulang, berdasarkan hasil mediasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, RI memberikan kesempatan bagi Partai Umat untuk kembali melakukan proses pendaftaran ulang di 2 wilayah. Di mana Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS, verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Terdapat sedikitnya 10 poin yang mesti penuhi Partai Umat untuk bisa dinyatakan lulus verifikasi faktual sebagai peserta pemilu dalam kontestasi politik di tahun 2024 yang akan datang. Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi menuturkan, pertama penyampaian dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan oleh Parpol, jadwal awal Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Dan diakhiri Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Puadi juga menyebut, Partai Umat mesti melakukan verifikasi administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan Parpol, Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 dan di akhir Sabtu 24 Desember 2022. Ketiga, penentuan sampel dalam verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sampai tanggal 25 Desember tahun 2022. Keempat, verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Parpol tingkat kabupaten atau kota oleh KPU Kabupaten atau Kota,
Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, dan di akhir Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Kelima, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol oleh KPU Kabupaten atau Kota kepada KPU Provinsi pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Keenam, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual keanggotaan parpol di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi ke KPU Republik Indonesia Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Ketujuh, rekapitulasi hasil verfak keanggotaan parpol oleh KPU Republik Indonesia pada Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Kedelapan, penyampaian rekapitulasi hasil verfak kepada parpol dan Bawaslu pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. 9. Penetapan hasil dan pengambilan nomor urut parpol peserta pemilu pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Terakhir, pengumuman parpol peserta pemilu pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Sementara itu, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi optimis bahwa partainya bisa lulus dalam verifikasi faktual ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur di mana partainya dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Jadi sebagaimana kita sudah persiapkan sedari awal. Kita persiapkan dari keanggotaan, dari kuantitas juga. Persiapan itu kita yakini insya Allah itu akan memenuhi syarat, kata Ridho saat ditemui wartawan di Gedung Bawaslu Republik Indonesia, Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Dia juga mensyukuri keputusan Bawaslu KPU Republik Indonesia dalam mediasi yang Partai Umat lakukan. Ridho menegaskan, partainya siap menjalani keputusan dan tata tertib dari hasil mediasi yang ditempuh. Jadi kita sangat bersyukur terhadap keputusan hari ini. Hasil mediasi hari ini dan insya Allah siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual ulang, tegasnya. Demikian, semoga bermanfaat, yang lupa komen, like dan share ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.